Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika, Profesor Dr. Agus Suyatna MSI, dan Bapak Dimas Permadi SPD MPD. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dea Nesta, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin presentasi proposal media visual pembelajaran fisika dari kelompok 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Wina Kemalasari dengan NPM 2113022010. Kemudian yang kedua yaitu Beni Kurniawan dengan NPM 2113022032 yang pada kesempatan hari ini belum dapat hadir bergabung dengan kami dalam Zoom meeting ini dikarenakan ada keperluan atau sedang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu Nistiani Anggraini dengan NPM 2113022038. Dan yang keempat yaitu saya sendiri, Dea Anesta dengan NPM 2113022050. Kemudian ada Salmah Sakinah dengan NPM 2113022060 yang pada kesempatan pagi hari ini belum dapat bergabung karena sedang sakit. Dan yang terakhir yaitu Novi Emilia Putri dengan NPM 2113022076. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal pembuatan media visual dalam pembelajaran fisika. Untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Novi Emilia Putri. Kepada Novi disilahkan. Baik, terima kasih Dea. Saya menyampaikan proposal pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama yakni latar belakang pembuatan proposal. Multimedia merupakan sarana atau media yang memiliki berbagai bentuk kombinasi, mulai dari tulisan, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat dikontrol secara interaktif. Video merupakan jenis multimedia yang paling sering digunakan. Video itu sendiri yaitu teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Format video terdiri dari AVI, MPEG, WMV, DIVX, MP4, 3GP, FLV, dan ASF. Dalam dunia pendidikan saat ini semakin maju, di mana dalam penyampaian materinya sudah tidak manual lagi. Perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan, yang menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Satunya menggunakan sistem pembelajaran berbasis multimedia. Dengan adanya sistem pembelajaran ini, diharapkan dapat lebih mudah dan menarik sehingga materi pembelajaran dapat diserap dengan baik. Masalah yang terjadi dalam pendidikan saat ini adalah dalam penyampaian materinya masih secara manual, sehingga guru sulit untuk menyampaikan dan menjelaskan materi-materi kepada siswa-siswinya. Para siswa pun merasa jenuh dengan metode yang diterapkan oleh guru mereka, dan mereka juga sulit dan jelas dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh guru. Kemampuan kognitif yang tampak dalam proses berpikir untuk mengoperasikan logika berpikir yang bersifat konkret. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang tepat, yaitu berupa video pembelajaran, di mana dalam video pembelajaran tersebut akan menarik siswa untuk belajar secara konkret dengan sajian audio dan visual yang menarik. Media video pembelajaran mempunyai antara lain yang pertama, pesan pembelajaran lebih mudah dipahami serta lebih bermakna. Yang kedua, video mampu menarik perhatian siswa lebih lama bila dibandingkan dengan penggunaan media lainnya karena unsur gerak dan animasi yang dimiliki video. Materi pelajaran hendaknya disajikan dengan cara yang menarik, sehingga rasa ingin tahu peserta didik dan materi pembelajaran meningkat. Rasa ingin tahu itu akan menumbuhkan keaktifan dalam proses belajar di kelas maupun di rumah. Maka dari itu, penyajian materi pembelajaran dalam bentuk media video pembelajaran merupakan cara yang menarik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan keaktifan belajar siswa. Melalui penelitian pengembangan video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat dengan mudah
belajar secara konkret, karena dalam video pembelajaran yang dikembangkan akan disajikan banyak sekali visualisasi dan animasi yang mengajak siswa di kelas seolah-olah belajar sehingga secara langsung dengan lingkungan. Sistem pembelajaran multimedia ini diharapkan dapat membantu para siswa dalam belajar, karena dengan adanya sistem ini dapat membantu para siswa untuk mendapatkan materi dengan jelas dan cara yang baru, sehingga para siswa tidak jenuh dalam menerima materi pelajaran dan guru pun akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menjelaskan materi. Dalam sistem pembelajaran berbasis multimedia ini nantinya akan berisi tentang materi-materi, yaitu khususnya tentang materi jaringan lokal, mulai dari teorinya dan ditambah dengan uji coba atau latihan-latihannya. Rancangan media pembelajaran instalasi perangkat jaringan lokal yang diharapkan penyampaian materi lebih mudah dan jelas baik bagi guru maupun para siswanya. Dan siswa mampu berpikir kritis dan ilmiah mengenai materi yang dijelaskan. Yang kedua, yakni tujuan proposal. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk menarik siswa, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan instalasi untuk menggunakan sistem multimedia berupa video pembelajaran, agar lebih mengerti sistem pembelajaran dengan multimedia yang interaktif dan efisien, sehingga digunakan untuk materi pembelajaran yang mampu memberikan sikap berpikir kritis dan ilmiah kepada siswa atau peserta didik. Yang ketiga, yakni manfaat pembuatan proposal. Proposal ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan rincian terkait proyek multimedia pembelajaran fisika yang akan dibuat. Adapun proyek ini bertujuan untuk memberikan multimedia yang dapat membantu peserta didik agar berpikir kritis dan bersikap ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Rincian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait proyek yang akan dibuat. Ada manfaat lain dari pembuatan proposal ini ialah dapat memberikan gambaran awal terkait proyek yang akan dibuat. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah anggota kelompok dalam menganalisis kesesuaian proyek yang akan dibuat dengan model pembelajaran yang dibutuhkan. Apabila proyek yang digambarkan tidak sesuai dengan model pembelajaran yang diambil, maka kelompok akan mencari alternatif atau solusi lain guna menyelesaikannya, meskipun proyek yang dibuat belum selesai. Yang keempat, yakni tempat dan waktu pelaksanaan. Harinya, hari atau tanggal, yakni 2 Desember 2022, waktu 9 waktu Indonesia sampai dengan selesai, tepatnya di Gedung L FKIP Universitas Lampung. Baiklah, itulah penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novi Emilia. Selanjutnya yaitu adalah bab 2 tentang keunggulan produk atau jasa yang akan saya bacakan. Adapun isi dari bab 2 ini yang pertama yaitu aplikasi yang digunakan. Adapun aplikasi yang kelompok kami gunakan untuk membuat media visual dalam pembelajaran fisika ini yaitu yang pertama aplikasi Doratun, yang di sini kelompok kami gunakan sebagai aplikasi untuk pemaparan materi. Kemudian yang kedua yaitu website rutherforest.com yang digunakan sebagai website untuk pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu website wordwell.net yaitu sebagai website untuk membuat kuis interaktif. Adapun daftar fitur dari Doratun yaitu merupakan suatu perangkat lunak berbasis website yang memiliki berbagai macam fitur seperti animasi kartun, transisi, audio, tulisan, dan masih banyak lainnya. Kemudian, daftar fitur dari Rutherforest ini menyediakan fitur untuk membuat logo, mengedit, kemudian market, maupun mengedit video. Di sini pengguna dapat bermain dengan font, gaya, warna, dan membuat perubahan pada halaman web dengan ponsel. Ini terbuka untuk semua jenis pengeditan, dan pengguna dapat bereksperimen sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir yaitu website WordWall, yang di sini menyediakan fitur berupa interaktif dan dapat dicetak, membuat dengan menggunakan template, maupun mengedit aktivitas apapun. Kemudian,
storyline atau storyboard dari media visual yang akan kami buat. Di sini yaitu media visual dalam pembelajaran fisika yang akan kami buat akan menggunakan aplikasi Doratun, website rutherforest.com, dan juga website wordwall.net. Dalam membuat kuis interaktif ini, kami menggunakan website Wordwall, dan dalam pemaparan materinya, kami akan menggunakan website rutherforest.com, serta aplikasi Doratun. Storyline dari media visual ini yang pertama, di awal media pembelajaran ini, kami akan memunculkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fenomena usaha dan energi. Di sini terlihat bahwa ada mobil yang memiliki kecepatan 8 meter sekon pangkat min 1 saat sebelum dan sesudah, yaitu kecepatannya 12 meter sekon pangkat min 1. Adapun pertanyaan yang akan kami berikan di awal media pembelajaran berdasarkan gambar di atas ini, yaitu mengapa sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Dengan gambar tersebut, harapannya dapat menstimulus berpikir kritis peserta didik. Kemudian terdapat penjelasan atau pemaparan materi mengenai hubungan usaha dan energi potensial beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya di sini yaitu seseorang yang mengangkat sebuah benda. Adapun pertanyaan yang akan kami munculkan dalam video pembelajaran fisika ini, mengapa sebuah benda apabila diangkat semakin tinggi, maka usaha yang dilakukan juga semakin besar? Jawabannya adalah karena apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Jadi, apabila sebuah benda diangkat semakin tinggi, maka usaha yang dilakukan pun juga akan semakin besar. Adapun rumus dari fenomena di atas, yaitu W sama dengan delta EP atau W sama dengan M kali G kali H2 dikurang M kali G dikali H1, atau W sama dengan M kali G buka kurung H2 dikurang H1 tutup kurung. Kemudian, untuk membangun sikap ilmiah peserta didik dalam media pembelajaran yang akan kami buat, akan terdapat percobaan mendorong meja. Peserta didik ini akan diminta untuk mencari tahu perbedaan jika kita mendorong meja sendirian dan berdua dengan teman. Kemudian di sini ada pertanyaannya, apa perbedaannya? Kemudian apa pengaruh gaya terhadap benda yang didorong? Harapannya dengan pertanyaan ini peserta didik dapat meningkatkan sikap ilmiahnya. Kemudian setelah pemaparan materi di atas, maka akan ada kuis interaktif yang dibuat melalui website Wordwall. Dengan mengerjakan kuis interaktif ini, harapannya peserta didik dapat mengevaluasi dan memperdalam kembali materi mengenai usaha dan energi yang terdapat pada media pembelajaran yang telah dibuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bab 3 proses produksi akan disampaikan oleh rekan saya, Wina Kemalasari. Kepada Wina, disilahkan. Baik, selanjutnya untuk bab 3 yaitu proses produksi. Yang pertama alat dan bahan. Yang pertama itu ada laptop, kedua meja, yang ketiga beberapa website yang digunakan yaitu ada Wordwall.net untuk kuis interaktif, lalu ada APK Doratun untuk pemaparan materi, dan ada renderforest.com untuk pemaparan materi. Yang B, jadwal pelaksanaan proyek. Bisa di-scroll ya. Untuk yang pertama, mencari materi itu pada bulan Oktober minggu pertama. Untuk menyusun materi pada minggu kedua di bulan Oktober. Membuat kuis interaktif di bulan Oktober minggu ketiga. Untuk membuat video visual itu di bulan Oktober minggu keempat. Lalu selanjutnya pada bulan November minggu pertama itu mulai mengedit video. Evaluasi hasil pembagian tugas pada minggu kedua di bulan November. Mengevaluasi hasil pembagian tugas pada minggu ketiga di bulan November. Mengedit ataupun menyatukan PPT dan video pada minggu
ketiga di bulan November, lalu ada finishing di minggu keempat bulan November. Ayo deh, bisa di-scroll. Selanjutnya, untuk anggaran biaya, sejauh ini kelompok proyek yang kelompok kami buat belum menggunakan atau mengeluarkan biaya sedikit pun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wina. Untuk bab 4 penutup ini akan disampaikan oleh Nistiani kepada Nistiani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menyampaikan bab keempat, yaitu kesimpulan. Di sini kami membuat media pembelajaran berupa video dengan penjelasan fenomena dan kuis interaktif. Adapun aplikasi yang digunakan ada 3, yaitu aplikasi Duratun, Random Forest, serta website WordWall. Nah, media visual dalam pembelajaran fisika yang akan kami buat menggunakan aplikasi Duratun, website Random pemaparan materinya .com, serta aplikasi Duratun. Di awal media pembelajaran ini memunculkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fenomena usaha dan energi, dengan jadwal finishing pada minggu keempat dan di bulan November, serta pada proyek kali ini belum ada mengeluarkan anggaran. Untuk saran sendiri, ini kami masih banyak kekurangan sehingga dapat melakukan perbaikan dalam pembuatan proposal maupun perbaikan dalam proses produksi menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nistiani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai progres multimedia yang kita buat. Sebagaimana kita telah lakukan, kita sudah mencari materi di bulan Oktober kemarin. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman untuk progres dari media kita? Izin ya, Dea. Jadi progresnya yang pertama, yakni kita sudah tag video tentang fenomena tentang usaha dan energi, akan tetapi video yang kemarin kurang aktif, jadi kita perlu ulang videonya. Terus kita sudah nyusun materi dan juga fenomenanya. Dari sini sudah mulai nyusun terkait kuis interaktif dan juga pemaparan materinya. Izin masuk ya. Mungkin dari progres yang sudah dijelaskan oleh Novi tadi sudah cukup, tapi balik lagi ke yang kata Novi tadi, untuk video fenomena karena kemarin kurang efektif, kurang maksimal, jadi mungkin kita bakal tag ulang videonya. Baik, semoga lancar ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan mengenai proposal yang telah kami buat. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.